Majalah Tempo edisi tanggal 3 September tahun 1983 pernah menulis apa yang bakal terjadi dengan usaha Bob Sadino sepeninggal dirinya. PT Chemchicks, milik keluarga Sadino, jadi bahan percakapan dalam seminar bisnis keluarga pada tanggal 24 Agustus tahun 1983 yang diselenggarakan Lembaga Manajemen FEUI, Manajemen Hankam, LPPM, dan Institut Manajemen Prasetya Mulia di Jakarta. Bukan karena Bob Sadino pandai menjual daging dan telur yang membuat seminar itu mengambil PT Chemchicks sebagai bahan diskusi. Namun yang menarik adalah, bagaimana suami istri Sadino akan mengembangkan perusahaan itu hingga bisa hidup 100 tahun lagi, kata peserta seminar. Kuncinya adalah, mengundang masuk manajer profesional. Di Amerika, perusahaan mobil Ford nyaris bangkrut jika para cucu Henry Ford I tak segera mengambil alih perusahaan itu dan menyerahkan ke tangan para manajer profesional. Philips di negeri Belanda, Krupp di Jerman, dan San Miguel di Filipina juga tumbuh sebagai perusahaan raksasa yang dikelola para manajer profesional dan dimiliki banyak orang yang menjual belikan saham perusahaan di pasaran. Di Indonesia, banyak perusahaan besar masih dimiliki keluarga, namun keluarga Sadino diam-diam sudah melihat jauh ke depan. Prinsip kami, si penerus usaha tidak harus dari keluarga sendiri, kata Nyonya Sadino. Yang penting, perlu dicari orang-orang yang memiliki kemampuan dan kepekaan bisnis yang tinggi. Soal siapa kelak yang akan tampil sebagai pucuk pimpinan, Bob Sadino percaya, itu akan muncul dari seleksi yang alamiah. Dengan kata lain, ia tak menyiapkan semacam putra mahkota, tapi sudah mulai menyiapkan sejumlah manajer, dari dalam dan luar perusahaan, untuk memegang berbagai jabatan penting dalam perusahaan makanan dan minumannya. Orang luar pun bisa saja memimpin posisi kunci di bagian pemasaran dan keuangan perusahaan, ujarnya. Bob Sadino meninggal dunia di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada Senin, tanggal 19 Januari tahun 2015, pukul 17.55 waktu Indonesia Barat. Zainal Abidin, kerabat Bob Sadino, menuturkan kondisi kesehatan Bob menurun sejak November tahun 2014. Namun Zainal belum bisa memastikan penyakit apa yang diderita Bob sebelum wafat. Kondisi jantungnya baik, pernapasannya juga. Kesimpulan sementara, Om Bob sakit tua, katanya. Menurut Zainal, kondisi kesehatan Bob menurun sejak ditinggal sang istri, Sulami Sujud, pada akhir Juli tahun 2014. Sejak itu, Bob mendapatkan makanan melalui infus dan sempat dirawat di ruang gawat darurat. Pria yang lahir di Tanjung Karang pada tanggal 9 Maret tahun 1939 itu akan disemayamkan di rumah duka di kawasan Lebak Bulus dan dimakamkan di pemakaman Jeruk Purut pada Selasa, tanggal 20 Januari tahun 2015.